Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menambahkan sebuah device Ubuntu desktop pada aplikasi emulator PNetLab. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dan buat teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa tuh buat klik tombolnya. Karena dengan begitu, kalian nantinya akan mendapatkan notifikasi video update terbarunya dari channel ini. Dimana di dalam channel ini akan selalu update setiap minggunya untuk membahas materi-materi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya bagi kalian yang tidak memiliki perangkat jaringan. Oke? Nah, di video sebelumnya di sebelah sini ya, kita sudah pernah belajar bagaimana caranya menambahkan sebuah device Chrome yang nantinya dapat digunakan sebagai komputer klien untuk melakukan uji coba koneksi jaringan ataupun server yang membutuhkan browser untuk mengaksesnya. Nah, selain device Chrome, sebenarnya kita juga dapat menggunakan device yang lain, yaitu adalah device Ubuntu dengan versi 20.04. Di mana device Ubuntu ini memiliki tampilan desktop layaknya sebuah komputer yang terinstall sistem operasi Linux. Nah, ini sangat berbeda ya dengan device Chrome yang langsung menampilkan aplikasi browser Google Chrome. Pada device Ubuntu juga terdapat dua buah browser yang dapat digunakan, yaitu Mozilla Firefox dan Google Chrome. Makin penasaran kan bentuk tampilannya seperti apa? Nah, lalu bagaimana cara menambahkan device Ubuntu tersebut ke dalam PNetLab sebagai device client? Let's go, kita config. Oke, seperti biasa ya, agar kalian dapat mengikuti video tutorial kali ini, kalian harus pastikan ya bahwa kalian sudah mengimport aplikasi emulator PNetLab ke dalam aplikasi virtualisasi seperti VMware ya. Dan pastikan juga bahwa kalian dapat mengakses aplikasi emulator PNetLab dengan menggunakan browser Mozilla Firefox pada komputer fisik kalian. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu cara import aplikasi PNetLab ke dalam aplikasi VMware, kalian bisa mempelajarinya melalui video tutorial yang ada di sebelah sini. Oke, nah untuk menambahkan device Ubuntu, di sini sebenarnya PNetLab sudah menyediakan link import untuk device tersebut. Nah, caranya kalian klik di bagian device, di bagian aplikasi PNetLab-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa Ubuntu yang digunakan berjalan di atas Docker ya. Nah, untuk mendownload device Docker Ubuntu ini, kalian harus pastikan bahwa VM dari aplikasi PNetLab ini terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, untuk mendownload dan menginstal Docker Ubuntu ini ke dalam aplikasi PNetLab, kalian cukup mengklik tombol di bagian Get Device, gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian nanti akan ada proses untuk melakukan download dan install terhadap device Ubuntu, gitu ya. Nah, ini kita tunggu saja sampai proses download yang dilakukan itu selesai dilakukan, gitu ya. Nah, ini saya minimaliskan aja proses downloadnya biar kelihatan gitu ya, prosesnya seperti apa. Oke, dan di sini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai dilakukan. Oke. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini bahwa proses download serta install dari Docker Ubuntu telah selesai dilakukan ya. Di mana status dari Docker tersebut bertuliskan yaitu adalah add to PNetLab gitu ya. Kalian bisa melihatnya di sebelah sini gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba dari device Docker tersebut ya. Di mana di sini kita akan membuat lab baru untuk melakukan uji cobanya gitu ya. Yaitu dengan cara di sini kalian close-kan aja. Kemudian kalian klik di bagian main. Nah, kemudian di sini kalian buat lab baru gitu ya dengan mengklik di bagian tanda seperti ini gitu ya. Nah, atau bertuliskan add new lab gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian di bagian name-nya ini kalian ganti namanya menjadi pengujian underscore Ubuntu misalnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian di bagian sebelah sini pengaturannya ini kita defaultkan aja gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian add gitu ya untuk membuat lab baru. Nah, setelah muncul tampilan dari workspace-nya, di sini kita tambahkan perangkat Docker Ubuntu yang sebelumnya kita install, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian tampilan workspace-nya, kemudian kalian pilih di bagian node. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian docker.io, gitu ya. Nah, ini kalian klik.
Nah, kemudian di bagian number of node-nya, ini kita gunakan satu node aja dulu gitu ya. Nah, ini untuk melakukan percobaan gitu ya. Nah, kemudian di bagian image-nya, nah ini jangan sampai lupa, kalian harus ganti image-nya yang tadinya yaitu adalah Pinet Chrome. Nah, ini kalian ganti jadi Linux Desktop gitu ya. Karena device Ubuntu yang kita gunakan itu memiliki nama Docker-nya yaitu adalah Linux Desktop gitu ya. Jadi kalian klik di bagian Linux Desktop-nya. Kemudian di bagian name-nya, nah ini kalian ganti namanya menjadi PC strip 01 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian ikonnya ini kalian ganti menjadi gambar, yaitu adalah gambar komputer desktop, gitu ya, untuk membedakan mana komputer, mana perangkat yang lain, gitu ya. Nah, ini kalian bisa search dengan nama desktop, gitu ya. Sorry, desktop. Gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian desktop 2 gitu ya. Terserah kalian sih mau menggunakan yang mana, tapi yang saya gunakan itu adalah desktop 2 gambarnya. Gitu ya. Nah, ini kalian klik aja gambarnya, kemudian pilih di bagian select gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu adalah di bagian settingan IP address. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk melakukan settingan IP address di sini terdapat dua pilihan, yaitu adalah konfigurasi menggunakan IP secara statik dan konfigurasi IP address dengan cara dinamik gitu ya. Dimana kalau misalnya kalian ingin melakukan konfigurasi IP address secara statik atau secara manual, kalian bisa memasukkan IP address tersebut di bagian Ether 1 gitu ya. Nah, ini kalian masukkan IP address-nya dan jangan lupa dikasih slash-nya, yaitu slash-nya berapa gitu ya, tergantung dari jaringan yang akan kalian bangun gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian gateway-nya kalian isikan di bagian sebelah sini dan IP DNS-nya adanya di sebelah sini gitu ya. Nah, ini karena untuk melakukan percobaan di sini kita akan menggunakan konfigurasi secara dinamik atau menggunakan DHCP gitu ya. Dimana untuk konfigurasi DHCP ini kalian bisa setting di bagian ETH1 DHCP. Nah, ini kalian centang aja gitu ya. Ini untuk melakukan atau mengaktifkan konfigurasi DHCP di perangkat device Ubuntu-nya gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita lihat di bagian primary console. Ini adalah cara untuk melakukan remote terhadap device Ubuntu gitu ya. Dimana di sini kita melakukan remote-nya dengan menggunakan tampilan GUI. Kalau misalnya kita menggunakan tampilan GUI, maka di bagian primary console-nya ini kita ganti jadi RDP gitu ya. Jadi tidak menggunakan telnet. Kalau menggunakan telnet, maka hasilnya tampilan tersebut akan berubah menjadi teks gitu ya. Nah, karena di sini tampilan dari Ubuntu dari device Ubuntu ini adalah GUI, maka di sini kalian ganti jadi RDP gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini konfigurasi serta pengaturan terhadap device yang ingin kita tambahkan di bagian workspace sudah selesai dilakukan, maka kalian klik di bagian save gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah device yaitu adalah device Docker Ubuntu yang sebelumnya kita install gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan device CloudNAT ya, agar device Ubuntu yang kita tambahkan mendapatkan IP address dan dapat terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih di bagian network. Kemudian number of network to ADD-nya ini kita pilih satu aja karena koneksi yang kita lakukan hanya satu koneksi aja. Kemudian name for fix-nya ini kita ganti menjadi yaitu adalah internet gitu ya. Seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di bagian tipenya, nah di sini karena kita membutuhkan DHCP client, DHCP server maksud saya, berarti di bagian tipenya ini kalian ganti menjadi CloudNAT gitu ya, di mana CloudNAT ini akan memberikan IP address dari DHCP server yang ada di CloudNAT ini terhadap device Ubuntu yang kita tambahkan sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian ikonnya ini kita tidak rubah ya, di mana ikonnya ini menggunakan cloud, gitu ya, untuk membedakan antara device client dengan internet, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian save, gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah device yaitu adalah internet gitu. Nah, di sini kita koneksikan antara PC1 dengan internet agar PC1 ini atau device Docker ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet dan dapat IP address dari internet juga
gitu ya. Nah, ini cara menghubungkannya. Nah, ini kalian arahkan kursor kalian ke bagian PC 1 sampai muncul tanda seperti colokan listrik gitu ya. Nah, ini kalian klik, kemudian tahan, kemudian kalian arahkan ke bagian internet gitu ya. Nah, kemudian kalian lepaskan seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah tampilan di mana di sini kita bisa mengatur terhadap interface mana saja yang akan digunakan untuk terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, di sini kita gunakan yang default aja karena di bagian PC 1 itu hanya tersetting satu buah interface gitu ya untuk dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian save gitu ya, nanti di sini akan muncul sebuah kabel ya atau sebuah garis gitu ya yang terhubung dari PC 1 ke bagian internetnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebelum kita menjalankan device Ubuntu desktopnya, yaitu adalah kalian harus pastikan bahwa HTML console yang ada di dalam workspace-nya dalam keadaan aktif. Di mana fungsinya yaitu adalah agar kita dapat melakukan remote terhadap perangkat yang ada di dalam workspace menggunakan browser. Jadi ketika kita melakukan remote tidak perlu lagi menggunakan aplikasi remote. Jadi cukup browser aja. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah HTML console ini dalam keadaan aktif atau tidak, kalian bisa melihatnya di sebelah sini ya. Jadi kalian arahkan kursornya ke sebelah sini. Nah, ini kalian pastikan bahwa HTML console yang ada di bagian sebelah sini itu dalam keadaan aktif gitu ya. Tandanya bentuknya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, maka kita jalankan si device dockernya tersebut gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian arahkan kursor kalian di bagian PC satunya atau device dockernya, kemudian kalian klik di bagian tanda seperti tanda play gitu ya atau tanda start gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian kalian tunggu sampai proses booting dari PC Docker tersebut selesai dilakukan gitu ya. Dimana tandanya itu akan berubah menjadi seperti ini gitu ya, tanda play seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti device Docker yang ada di dalam PC 1 sudah berjalan gitu ya. Nah, untuk melakukan remote-nya di sini kalian cukup klik di bagian gambar atau di bagian icon dari PC satunya gitu ya. Dengan cara ya kalian klik seperti biasa. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, di mana di sini untuk melakukan remote terhadap PC Docker yang kita tambahkan gitu ya, yang kita jalankan gitu ya. Nah, saran saya agar tampilannya menjadi lebih besar, di sini kalian rubah tampilan dari awalnya, kita tarik seperti ini, kita lebarkan gitu ya, agar menjadi lebih besar gitu ya, agar lebih kelihatan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita close-kan lagi, kemudian kita remote lagi seperti ini gitu ya. Nah, nanti di sini akan tampilannya menjadi lebih besar seperti ini gitu ya. Nah, untuk melakukan remote terhadap device Dockernya, di sini kalian klik di bagian OK gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian OK, maka di sini kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dilakukan. Dan hasilnya adalah seperti ini gitu ya, di mana tampilan dari Docker Ubuntu Desktop menjadi tampilannya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tampilan dari device Ubuntu ini berbeda ya dengan device Chrome, di mana tampilan device Ubuntu ini memiliki tampilan desktop yang hampir sama dengan tampilan Ubuntu Desktop pada umumnya. Dan di sini juga terdapat menu-menu yang dapat kita gunakan gitu ya, di mana kalian bisa mengklik di bagian menunya. Nah, ini kita bisa gunakan menu-menu tersebut gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa device Ubuntu ini mendapatkan IP address atau tidak, kita bisa menggunakan terminal gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian menu seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian System Tool. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat terdapat dua buah aplikasi yang dapat digunakan untuk menjalankan terminal gitu ya, dimana di sini ada LX Terminal dan juga Mete Terminal gitu ya, dimana kalau misalnya LX Terminal bentuk tampilannya hampir sama seperti device Chrome gitu ya, dimana tampilannya bentuknya seperti ini, hitam dan ada warna tulisan hijaunya di dalamnya gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita perbesar gitu ya, sama seperti device Chrome gitu ya. Di sini kita bisa zoom out atau zoom in gitu ya untuk memperbesarnya. Nah, di sini bisa kita gunakan seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan yang satunya, yaitu adalah Mete Terminal gitu ya. Dimana di tampilan Mete Terminal itu bentuknya seperti ini gitu ya, agak sedikit berbeda. Nah, di bagian Mete Terminal ini kita bisa perbesar untuk full screen-nya gitu ya. Dimana kalian bisa klik di bagian view, kemudian pilih full screen gitu ya. Jadi bentuknya full screen seperti ini gitu ya. Nah, untuk memeriksa apakah Ubuntu Desktop ini mendapatkan IP address, di sini kalian bisa menggunakan perintahnya. Nah, ini saya perbesar lagi ya, biar kelihatan. Ini kita bisa menggunakan zoom in. Nah, perintah yang digunakan di sini yaitu adalah ifconfig, kemudian eth1 gitu ya. Ini untuk memeriksa apakah
Ubuntu desktop ini mendapatkan IP address atau enggak gitu. Nah, ini kalian tekan enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa Ubuntu desktop kita itu sudah mendapatkan IP address, yaitu adalah 10.0.137.200 gitu ya, di mana IP address ini didapat dari CloudNAT yang kita tambahkan di dalam topologi gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah PC1 ini mendapatkan IP gateway, di sini kita bisa menggunakan perintah yaitu adalah IP root gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Dan di sini bisa kita lihat bahwa gateway yang didapat dari CloudNAT yaitu adalah 10.0.137.1 gitu ya. Nah, sedangkan untuk IP DNS-nya, untuk memeriksa IP DNS-nya, kita bisa menggunakan perintah cat, kemudian garis miring, kemudian etc, kemudian resolve.conf gitu ya. Ini untuk memeriksa IP DNS yang ada di dalam Docker Ubuntu desktopnya gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa IP DNS yang digunakan ini tidak sesuai gitu ya. Karena jika kita menggunakan CloudNAT, maka IP DNS yang diberikan oleh CloudNAT seharusnya yaitu adalah 10.0.137.1 gitu ya. Sebenarnya sih ya biasa aja menggunakan 8.8.8.8 untuk dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Karena IP DNS tersebut juga dapat digunakan gitu ya. Tapi semua itu akan berpengaruh ketika kita melakukan pengujian tentang DNS server yang mengharuskan kita mengubah IP DNS pada komputer klien agar dapat mengakses server web ataupun agar dapat melakukan request ke DNS resolver gitu ya, yang ada di router gitu ya. Nah, cara untuk merubah IP DNS yang ada di device Ubuntu yaitu adalah kita edit dulu file resolvernya. Nah, untuk mengeditnya kita membutuhkan akses root ke dalam device Ubuntunya gitu ya. Nah, caranya berarti di sini kita gunakan perintah sudo, kemudian nano untuk editornya, kita menggunakan nano, kemudian etc, kemudian resolve gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, nanti di sini kita akan diminta untuk memasukkan password dari admin atau root yang ada di dalam Ubuntu desktopnya gitu ya. Nah, di sini password defaultnya yaitu adalah admin juga. Jadi kalian masukkan passwordnya yaitu adalah admin gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tekan enter, maka di sini kita bisa melakukan edit terhadap file resolve-nya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan file resolve-nya berdasarkan IP DNS yang ada di CloudNAT gitu ya, di mana IP DNS-nya yaitu adalah 10.0.137.1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal save aja dengan cara kalian tekan CTRL-X, nanti bentuknya seperti ini, dan kemudian kalian pilih di bagian yes atau pilih Y gitu ya. Nanti dia akan men-save hasil konfigurasi tersebut. Nah, kemudian kita write kan atau kita simpan gitu ya ke dalam file resolve.conf gitu ya. Jadi di sini kalian tekan enter aja gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan lagi yaitu dengan menggunakan perintah cat, kemudian garis miring etc, kemudian garis miring resolve.conf. Nah, ini kalau misalnya kita lihat bahwa IP DNS yang ada di dalam device Ubuntu kita atau device Ubuntu desktop kita sudah berubah, yaitu adalah 10.0.137.1 gitu ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan ngecek gitu ya, apakah perangkat device Ubuntu ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Dimana kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah ping gitu ya. Nah, caranya di sini kita langsung aja menggunakan perintah ping, kemudian kita arahkan ke domain tertentu gitu ya. Misalnya di sini pingnya itu adalah ke domain google.com gitu ya. Berarti di sini kita gunakan perintah ping, kemudian google.com seperti ini. Nah, kemudian kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya tampilannya bentuknya seperti ini, ada tulisan replay dan segala macamnya, maka bisa dipastikan bahwa PC1 ini atau device Ubuntu desktop ini sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, untuk men-stop hasil ping ini, kalian bisa menggunakan perintah ctrl-c atau ctrl-z gitu ya. Jadi stop seperti ini gitu ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita coba akses sebuah situs ke internet gitu ya. Nah, di sini kita gunakan browser gitu ya. Nah, caranya di sini kita close-kan dulu terminalnya
dengan cara kalian klik di bagian file, kemudian pilih close window gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam tampilan desktop dari Ubuntu-nya gitu ya. Nah, untuk melakukan pengecekan di sini kita kan butuh browser ya, di mana browser yang ada di dalam Ubuntu desktop ini ada dua pilihan. Yang pertama ini ada Firefox, yang kedua ada Google Chrome gitu ya. Nah, ini kita boleh menggunakan kedua-duanya gitu ya. Di mana di sini misalnya kita akan mencoba menggunakan Firefox gitu ya. Berarti di sini kalian klik di bagian Firefox-nya. Kemudian kita tunggu sampai muncul Mozilla Firefox-nya. Nah, kemudian kita coba akses google.com gitu ya, akses ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, di sini kita coba akses yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini kita bisa lihat bahwa PC 1 itu dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya, di mana kita bisa mengakses google.com gitu. Atau bisa juga kita mengakses YouTube gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan di bagian search-nya, kita ketikkan yaitu adalah youtube.com gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja, maka di sini juga kita akan dapat mengakses YouTube gitu ya di dalam device Docker kita gitu ya. Oke, dari hasil pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa selain device Chrome, terdapat juga sebuah device yang digunakan sebagai komputer klien, yaitu adalah device Ubuntu, di mana tampilan yang diberikan memiliki sebuah desktop dan juga menu yang dapat kita pilih layaknya sebuah komputer biasa. Hanya saja konfigurasi IP DNS yang dilakukan pada device Ubuntu memiliki IP default, yaitu adalah 8.8.8.8, sehingga kita harus melakukan konfigurasi IP DNS secara manual. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.